Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 14 Agustus 2024. Pada hari ini kita juga memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang di antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu, dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan bersama, baik itu dalam keluarga, komunitas, maupun lingkungan yang lebih luas, seringkali terjadi kesalahpahaman yang kadang berakhir pada kemarahan dan ketidaksaling pedulian antara sesama anggota. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi di mana saja, akan kita jumpai di mana saja, karena setiap kita tidak sempurna dan selalu memiliki kekurangan. Paus Fransiskus pun pernah mengingatkan kita sekalian bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Karenanya di sana kita harus selalu mengingatkan, mengoreksi satu sama lain, dan selalu butuh pengampunan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan Yesus dalam perikop Injil yang kita dengar memberikan beberapa cara bagaimana kita mau mengingatkan sama saudara-saudari kita yang sudah bersalah. Bagaimana kita membuat sebuah koreksi persaudaraan yang penuh kasih. Pertama, kalau ada seorang saudara yang berdosa, maka kita perlu duduk bersama, 4 mata, dan saling berbicara satu sama lain. Ini adalah momen yang sangat berharga untuk memberikan koreksi berupa teguran persaudaraan. Kalau ia merasa berdosa dan mendengarkan
teguran persaudaraan itu, maka sikap tobatnya dapat ditata kembali. Yang kedua, kalau saudara kita, saudari kita tidak mendengarkan teguran persaudaraan empat mata, maka panggillah satu atau dua orang lain untuk duduk bersama dan kita berbicara bersama dalam suasana persaudaraan, memberikan teguran. Mengapa demikian? Karena kesaksian 2 atau 3 orang memiliki kekuatan tertentu. Kita bisa lihat dalam Ulangan bab 19 ayat 15. Yang ketiga, kalau teguran persaudaraan dengan beberapa orang juga tidak didengar, maka perlu mencari waktu untuk duduk bersama sebagai satu komunitas persaudaraan dan memberikan teguran bersama kepadanya. Dan yang keempat, kalau dengan teguran bersama pun dalam komunitas tidak didengar, maka sebaiknya saudara-saudari kita itu dikeluarkan dari komunitas dan dianggap sebagai pribadi yang tidak mengenal Allah atau sebagai orang berdosa. Ini adalah 4 tahapan yang diamanatkan oleh Yesus ketika kita memberi teguran atau ketika kita melakukan koreksi persaudaraan kepada saudara-saudari kita yang telah berbuat salah. Tentu saja harus kita ingat bahwa teguran persaudaraan ini dapat memiliki pengaruh kalau orang yang memberikan koreksi, orang yang memberikan teguran juga memiliki kemampuan untuk mendoakan saudara-saudarinya dan menegurnya dengan penuh belas kasih, dengan penuh cinta. Sebab kalau koreksi persaudaraan itu semata-mata dari dalam diri kita, maka koreksi persaudaraan itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bahkan yang terjadi adalah muncul rasa benci yang berkepanjangan. Realitas memangnya seperti ini kita jumpai dalam hidup harian kita setiap hari. Mengapa orang tidak menerima koreksi dan tidak mau berubah? Karena mungkin kita yang memberi koreksi belum memberikan koreksi dengan hati yang tulus, belum mendoakan. Kita hanya mengoreksi karena kesal, marah, ataupun dendam terhadap saudara-saudari kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus dalam bagian terakhir dari perikop Injil yang kita dengar pada hari ini menekankan pentingnya aspek doa untuk ketika kita saling memberi koreksi. Yesus berkata, "Jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, komunitas kita pasti akan menjadi lebih harmonis, lebih indah, kalau dari hari ke hari kita terus belajar untuk saling mendoakan, saling memberikan koreksi persaudaraan dengan penuh kasih. Rasa dendam dan iri hati akan hilang, asalkan kita secara pribadi tidak sombong, maupun kita bisa dengan rendah hati untuk menerima koreksi persaudaraan. Banyak orang sulit menerima koreksi persaudaraan karena kesombongan. Di lain pihak, ada juga orang yang suka memberi koreksi
tetapi dirinya sulit untuk menerima koreksi dari orang lain. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, satu jalan yang menjadi tawaran penting untuk kita sekalian adalah sakramen tobat. Seringlah mengaku dosa, sehingga kita semakin menyadari kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, dan kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.